Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 22 Menantuku Sayang Menantuku Malang. Ayo mah, ayah sudah menunggu di ruang tamu. Kedua manusia anak dan ibu itu keluar dari kamar dengan senyum mereka. Mereka bertiga diundang makan malam oleh Borkan dan Lulu, sekalian untuk bersilaturahmi dengan Besan. Di sisi lain, mertua dan menantu yang tengah berkutat di dapur, menyiapkan makan malam dibantu oleh Bi Neneng. Mom Lulu dan Cinderella semakin akur dan makin kompak. Setelah Cinderella mendoktrin Mom Lulu dengan kata-kata manis. Dan bualan yang jitu melebihi Mbah Dukun yang sudah membacakan mantra, sambil mengolah makanan. Dapur juga dibuat melow oleh lagu yang sedang diputar Bi Neneng, yang sedang mengenang mantan terindahnya dulu. Bi Neneng lebay banget sih, ledek Cinderella saat ART-nya itu menghayati lagu. Bukan lebay non, tapi ya, gimana ya? Apa non gak pernah inget sama Den Daniel ya kalau denger lagu i? Bi Neneng tidak meneruskan perkataannya saat Cinderella memelototinya. Hingga Bi Neneng memukul mulutnya, yang telah lancang menyebutkan masa lalu dari majikannya. Sementara Lulu hanya tersenyum. Tak apa sayang, semua orang punya masa lalu. Bukannya sekarang kamu sudah bahagia dengan Agam? Sungguh, Mom Lulu bagaikan mertua peri untuk Cinderella. Tentu saja Mom, aku sangat bahagia bersama Siwan abutku. Cinderella memeluk Lulu dari samping dan dibalas oleh Lulu. Ya sudah cepat bersiap dan ganti bajumu. Bukannya ayahmu sebentar lagi datang? Tidak apa Mom, lagian baju Ella hanya punya kaos dan celana jeans saja. Cinderella tersenyum. Lagian ini kan cuma makan malam aja Mom. Cinderella berpura-pura tertunduk sedih. Lulu mengerutkan keningnya, antara kasihan dan merasa heran. Apakah Agam tidak pernah membelikan dia gaun? Paling tidak, bukannya Cinderella berasal dari keluarga kaya raya? Mengapa dia tidak punya gaun satupun? Lulu mengelus kepala menantunya. Seberat itukah kehidupanmu sayang? Memiliki ibu tiri memang sangat menyedihkan. Tak apa sayang, Mom ada untukmu. Dan besok kita belanja gaun yang banyak untukmu. Tidak Mom, tidak usah ak. Cinderella tidak melanjutkan perkataannya saat ia mendengar suara si penyihir Meksiko. Dan si ulat keket berbulu domba serta ayahnya, yang sudah datang dan disambut oleh Agam dan Borkan di ruang tamu. Mom Lulu yang melihat raut muka Cinderella seperti ketakutan, terlihat di mana saat Cinderella mundur selangkah. Saat mendengar suara ibu dan saudara tirinya, hingga ia berpikir, apa yang sudah dilakukan kedua manusia hina itu pada menantunya, hingga Mom Lulu berkenalan dengan Amora dan Nungki. Serta ayah Haris ayah dari menantunya. Sampai puncaknya Lulu merasa geram. Dengan si penyihir Meksiko dan si ulat keket berbulu domba, yang berpenampilan mewah layaknya putri raja.
Sedangkan Mom Lulu melihat penampilan menantunya, yang berpenampilan sederhana. Memakai baju lusuh dan celana robek-robek. Astagfirullah menantuku sayang menantuku malang. Gumam Lulu dalam hati. Kini semua keluarga tengah menikmati makan malam dengan canda tawa. Sementara Mom Lulu merasa geram dan merasakan telinganya memanas. Saat ayah Haris terus-menerus membanggakan anak tirinya, sedangkan anak kandungnya sendiri sedang tertunduk sedih. Memaksakan senyumannya menerima kenyataan ini, Lulu menaruh sendok dan garpu di atas piring dengan kasar. Raut muka sudah menahan emosi yang akan meledak, sedangkan semua orang langsung terdiam. Menoleh ke arah Mom Lulu secara bersamaan. "Mom, are you okay?" tanya Agam, sementara Cinderella yang minim akhlak sedang bersorak gembira di dalam hatinya. Drama will start soon. Gumam Cinderella somplak dalam hatinya. Mom Lulu tidak menjawab pertanyaan dari anak sulungnya. Ia menatap ayah Haris serta anak dan istrinya secara bergantian. "Tuan Haris, apakah Anda masih mempunyai hati nurani?" tanya Lulu yang membuat semua orang bingung, tapi tidak untuk Cinderella. Maksud Anda nyonya?" ayah Haris bingung. Lulu mendecih, menatap ayah Haris meremeh. "Cih, miris sekali saya harus melihat kenyataan. Jika Anda sudah menutup hati untuk putri Anda, sedari tadi telinga saya panas dan terbakar. Saat Anda terus-menerus membanggakan putri tiri Anda, sedangkan Anda sama sekali tidak membanggakan putri kandung Anda. Lihatlah Tuan Haris, lihat putri kandung Anda tengah bersedih dalam diamnya. Dia tengah merasakan sakit saat ayah kebanggaannya harus membanggakan putri yang bukan darah dagingnya. Dan lihatlah dengan jeli oleh kedua mata tua Anda. Lihatlah perbandingan penampilan mereka. Putri tiri Anda memakai riasan, gaun, bahkan perhiasan yang mewah di setiap jengkal tubuhnya. Sedangkan Cinderella, lihatlah Tuan. Lihat putri Anda yang hanya berpenampilan sederhana. Bahkan saya bilang itu tidak layak. Untuk seorang putri pengusaha seperti Anda, tutur Mom Lulu panjang lebar. Membuat ayah Haris tidak memiliki muka saat ia melihat anak kandungnya yang sedang menunduk sedih. Hatinya ayah Haris semakin sakit ketika ia melihat Nungki yang berpenampilan glamor penuh dengan riasan. Kini dalam benak ayah Haris, apakah dia ayah yang buruk, membiarkan putrinya tidak terurus? Kemana saja dia selama ini, sampai-sampai tidak memperhatikan anak kandungnya. Sedangkan Cinderella yang sedang tertunduk, malah menyunggingkan bibirnya merasa puas. Saat mertunya mempermalukan ayah serta ibu dan saudara tirinya, tidak usah menunjukkan muka sedih Anda Tuan. Karena Anda sudah terlambat untuk menyesal, apalagi memikirkan putri kandung Anda. Karena putri Anda sudah menjadi menantu kami, dan kami melebihi mampu untuk membelikan gaun dan baju serta riasan untuk menantu kami.
Lulu berdiri dari duduknya. Ayo sayang, istirahat di kamarmu. Karena besok kita akan penuhi semua lemarimu. Ucap Lulu dengan keras, dan membawa Cinderella bersamanya. Malam hari, seperti biasa malam hari Agam menutup pintu dan jendela. Memastikan jika semuanya sudah aman lalu ia melangkah ke lantai atas. Namun belum juga melangkah. Lulu memanggilnya dari depan pintu kamar tamu. Nak. Agam menoleh dan tersenyum. Kau belum tidur, Mom? Lulu menggelengkan kepalanya. Belum, bisa kita bicara dulu sebentar saja? Tentu saja, Mom. Mau aku bikinkan coklat hangat? Boleh, Mom tunggu di ruang tamu. Agam pun melangkah ke arah dapur untuk membuat coklat hangat. Sedangkan Mom Lulu sudah duduk di ruang tamu. Kini duduklah dua orang ibu dan anak, meminum coklat hangat di tangan mereka masing-masing. Nak, selama kau di sini apa yang kau lakukan dan pelajari? Tanya Lulu tanpa melihat Agam dan lebih fokus ke coklat hangat di tangannya. Tidak ada, Lulu menoleh dan mengerutkan keningnya. Kau tidak bekerja? Agam menggeleng. Tidak, sudah 2 kali aku mencoba untuk bekerja, tapi berakhir pengunduran diri. Apa Cinderella tidak pernah meminta uang bulanan padamu? Dia tidak membutuhkan uang. Yang dia butuhkan hanya aku, hehe. Guton Agam membuat Lulu marah. Dasar anak durhaka dipenuhi dengan jaham. Bagaimana bisa kamu tidak pernah memberikan uang bulanan pada istrimu? Lulu menjewer telinga anak sulungnya. Ai, habisnya Cinderella nggak pernah nanya, Mom. Dia juga nggak pernah minta uang padaku. Lulu memukul bahu Agam dengan kencang. Astagfirullah ya ahli kubur, di mana otak cerdasmu ditaruh, hah? Apa kamu nggak kasihan melihat penampilan istrimu yang begitu sederhana? Sedangkan saudara tirinya bagaikan putri konglomerat. Dengus Lulu melipat kedua tangannya. Agam yang melihat ibunya merujuk hanya tersenyum. Ia kenal betul bagaimana sikap penyayang sang ibu. Namun Agam mengira jika sang ibu sudah keliru dengan istrinya. Mom Lulu membuang muka, seakan dia enggan untuk disentuh sang anak. Mom, bukankah seharusnya kau beruntung mendapatkan menantu sederhana seperti Cinderella? Kau tahu, Mom, aku menyukai kesederhanaannya. Dia tidak malu untuk terlihat sederhana. Walau dia akan mewarisi seluruh harta ayahnya, tapi bagaimanapun dia sudah menjadi istrimu. Dia sudah tanggung jawabmu di dunia maupun di akhirat nanti. Walau dia tidak pernah bertanya dan meminta uangmu. Tapi kamu harus peka dan menyadarinya. Baik, Mom, terima kasih sudah mengingatkan. Agam mengalah karena dia merasa jika perkataan sang ibu ada benarnya. Dan satu lagi, jaga jarak pada saudara tiri Cinderella. Entah mengapa aku mempunyai firasat buruk saat melihatnya. Agam mengangguk. Baik, Mom. Ya sudah, jika kamu sudah mengerti, Mom ngantuk mau tidur, bie.
Mom Lulu beranjak dari sofa dan berjalan ke arah kamarnya. Begitupun dengan Agam yang melangkah ke lantai atas. Di mana Cinderella sudah tertidur pulas. Setelah sampai di kamarnya, Agam melihat jika istrinya sudah terlelap tidur. Ia pun naik ke atas peraduan membuka selimut dan memeluk Cinderella dari belakang. Cinderella berbalik badan dan memeluk Agam, menyembunyikan wajahnya di leher sang suami. "Kenapa baru ke atas?" tanya Cinderella dengan suara purau. "Abis ngobrol sama Mom di bawah, Yang, boleh aku tanya sesuatu?" "Apa?" "Kenapa kamu tidak pernah meminta uang padaku? Untuk apa? Aku sudah memiliki banyak uang." "Walau ayahku jarang memberikan aku uang, tapi aku punya para tuyul untuk menghasilkan aku uang." Guton Cinderella yang membuat Agam terkekeh. Berbicara serius dengan istrinya sama halnya berbicara dengan pelawak. "Aku serius, sayang." Cinderella mendongakkan wajahnya, menatap mata Agam dengan dalam. "Aku tidak butuh uangmu. Aku juga tidak peduli apa pekerjaanmu. Yang aku butuhkan hanya kamu selalu ada di sisiku, mencintaiku sepenuh hatimu." Agam tersenyum. "Tentu saja, kau segalanya bagiku." Jawab Agam membuat tubuh Cinderella berdesir. Lalu Cinderella mendaratkan bibirnya. Hingga kedua bibir itu saling bertautan dan mencicipi rasa satu sama lainnya. Tangan Agam menyusup ke dalam gaun tidur yang Cinderella pakai. Angin malam berdesir, suara-suara ambigu kian terdengar. Saat Agam sudah memulai kegiatan mereka memadu kasih dan merajut keringat penuh cinta. Di sisi lain, Siska bangun dari tidurnya, entah mengapa dia sangat gelisah. Saat ia merasakan jika perutnya merasakan mulas, tapi setelah itu hilang lagi. "Ada apa denganku? Masa mau melahirkan sekarang sih? Kan 2 minggu lagi," kata dokternya juga. Gumam Siska dalam hati. Lalu tangan Siska terulur mengambil ponselnya di atas nakas. Menelpon Novi untuk menemaninya tidur. Karena Siska takut jika dirinya terjadi sesuatu atau pingsan dan lain sebagainya. Namun sekian lama menelpon tak kunjung ada jawaban dari Novi. Siska pun turun dari ranjang dan melangkah ke ruang tamu. Rasa mulas itu datang lagi. Membuat Siska menghentikan langkahnya, lalu menelpon Gano karena Siska tidak punya pilihan lain lagi. "Bisa kau kesini, perutku mulas." Hingga tak lama Gano mengetuk pintu, lalu Siska membuka pintu. "Apa perlu kita ke dokter?" tanya Gano yang sudah ada di depan Siska. Gano berlari dari rumahnya karena khawatir saat Siska menelponnya. "Tidak perlu, perutku hanya mulas." Siska duduk di sofa dengan hati-hati, diikuti oleh Gano dari belakang dan duduk tak jauh dari posisi Siska. "Tidurlah di sini, biar aku menjagamu. Tapi perutku mulas." Rengek Siska yang sudah tidak canggung lagi dengan Gano. "Mau aku elus?" tanya Gano berharap jika Siska mau dia sentuh. Siska diam sejenak lalu mengangguk.
Boleh dicoba. Siska membaringkan tubuhnya. Lalu Gano dengan hati-hati mengelus perut buncit, yang di dalamnya ada darah dagingnya sedang menanti untuk lahir le dunia. Elusan Gano di perutnya terasa nyaman, hangat, dan penuh damba, membuat Siska menyunggingkan bibirnya. Dengan perlakukan Gano yang lembut penuh cinta, hingga Siska berpikir apakah dia harus memaafkan Gano. Untuk semua kesalahannya, menjalin kasih dengan lembaran baru demi anak yang dia kandung. Gano, apa kamu benar-benar telah berubah? Tanya Siska membuat Gano yang sedang mengelus menghentikan kegiatannya dan menoleh pada Siska. Aku sedang mencoba untuk merubah sikap, sifat dan kelakuanku. Aku sudah cukup menyadari semua kesalahanku padamu dan pada kakakku. Jika aku memberikanmu kesempatan, apa kamu tidak akan bersikap kasar lagi padaku? Dek, dek, dek. Jantung Gano berdetak kencang. Hatinya seakan berbunga dengan ucapan yang terlontar dari mulut Siska. Apakah benar dia akan diberi kesempatan kedua oleh wanita yang sedang mengandung anaknya? Jika benar ia akan merubah semuanya dan tidak akan menyakiti ibu dari anaknya. Dia akan memberikan seluruh jiwa, cinta dan hidupnya. Siska, kamu kenapa? Tanya Gano melihat raut muka Siska seperti menahan sesuatu. Gano, aku. Dude, maafkan aku gak tahan pengen kentut. Siska menahan tawanya, sedangkan Gano menutup hidung karena baunya sangat luar binasa. Kamu makan apa sih? Ya Allah, baunya sampai nempel di baju. Gano cemberut. Makan jengkol. Habisnya anak kamu pengen jengkol goreng sama sambal terasi tadi sore. Ucap Siska tak peduli. Aku pengen ke kamar mandi. Siska bangun dari rebahannya. Perlu aku temani? Tidak usah, aku masih bisa sendiri kok. Gano mengangguk, lalu mengirim pesan pada Mom Lulu untuk datang menemui Siska dan mengabarkan jika Siska sudah memberikan kesempatan kedua. Hanya sedikit usaha yang perlu Gano buktikan pada Siska. Gano, teriak Siska di dalam kamar mandi. Membuat Gano terkejut dan langsung berlari. Astagfirullah, Siska. Gano terkejut melihat Siska jatuh tergeletak. Sakit, air ketubanku pecah. Ayo ke rumah sakit. Gano menggendong Siska keluar dari dalam rumah dan masuk ke dalam mobil. Tuan, ada apa? Tanya anak buah Gano yang memang berjaga dan siap siaga. Tolong kabari kakak dan ibuku jika Siska berada di rumah sakit. Gano langsung menginjak pedal gas menuju rumah sakit yang sudah dia booking. Sementara anak buah Gano langsung mengabari Mom Lulu dan Agam. Di sisi lain, ponsel kamu bunyi, ucap Cinderella pada Agam, yang masih setia nemplok di atas tubuh Cinderella bagaikan cicak. Siapa sih, malam-malam ganggu aja, untung udah selesai. Gerutu Agam yang tak mau menyingkir.
Ia malah semakin erat memeluk Cinderella yang ada di bawah rengkuhannya. Ya udah angkat dulu sana, lagian kamu itu gak sadar diri banget sih. Berat tahu di atas tubuhku dari tadi, udah mah badan segede gentong juga. Mau tak mau, Agam akhirnya menyingkir dari atas tubuh Cinderella, lalu mengambil ponselnya yang sedari tadi berdering. Agam menutup ponselnya, lalu turun dari ranjang, membuat Cinderella mengerutkan keningnya. Apa ada hal penting? Siska akan melahirkan dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Cinderella melototkan matanya lalu turun dari ranjang dan berlari ke kamar mandi, tak lupa menyeret Agam untuk adus bersama. Tidak mungkin mereka pergi ke rumah sakit dengan keadaan bau asam sehabis enak-enak. Di rumah sakit, Gano sedang menunggu di luar ruangan operasi. Ia sangat khawatir melihat Siska yang sudah tak berdaya. Tadi juga dokter mengatakan, jika kemungkinan besar akan melakukan operasi sesar. Karena tidak mungkin melahirkan secara normal, Gano hanya menyetujui saran dari dokter. Dan meminta agar kedua orang yang dia sayangi selamat dan tidak terjadi apapun. Tak lama, Agam dan Cinderella pun datang bersama Mom Lulu dan Dad Borkan. Mereka juga sama cemasnya. Saat mendengar jika Siska jatuh di dalam kamar mandi, Gano, "Nak, Mom, Dad." Gano berdiri saat keluarganya datang. "Bagaimana keadaan Siska?" "Masih di ruang operasi, Dad. Kita berdoa agar semuanya baik-baik saja." "Apa perlengkapan bayi dibawa?" tanya Mom Lulu yang mendapatkan gelengan dari Gano sebagai jawaban. "Tidak apa-apa, suruh orangmu bawa kemari." "Tidak usah, Mom, biar aku aja." Cinderella maju. "Apa tidak merepotkan, sayang?" "Biar aku temani." "Tidak usah, Bey. Kamu temani adikmu di sini." Cinderella pun berjalan keluar rumah sakit, diantar oleh anak buah Gano menuju rumah Siska. Untuk mengambil keperluan dedek bayi. Ya Allah, izinkan Siska dan bayinya selamat dan sehat. Agar bisa berkumpul bersama kami, ya Allah. Gano selalu berdoa agar kedua orang yang dia sayangi bisa selamat. Tanpa kekurangan apapun, sementara di dalam ruangan operasi. Tubuh Siska terbaring lemah dengan alat-alat yang menempel di tubuh Siska. Dokter dan para suster juga sudah siap melakukan operasi. Untuk mengeluarkan si bayi, yang mungkin sudah siap hadir di dunia penuh tipu muslihat. Pisau tajam perlahan menggores perut mulus Siska, dan membelah beberapa bagian lapisan kulit. Hingga para dokter dengan serius mengeluarkan si bayi, dan mengangkatnya ke atas saat bayi itu menangis dengan kencang. Membuat semua keluarga yang berada di luar tersenyum dan bernafas lega saat mendengar tangisan seorang bayi. Agam untuk pertama kalinya setelah mereka tidak bertegur sapa, kini saling berpelukan dan memberikan selamat pada sang adik. Begitupun dengan Mom Lulu dan Dad Borkan, memberikan selamat pada Gano yang kini sudah menjadi seorang ayah. Beberapa menit menjelang,
Setelah dokter dan para suster sudah selesai dengan Siska dan bayinya, salah satu dokter keluar dan mengabarkan jika semuanya baik-baik saja. Namun dokter meminta Gano untuk ikut ke dalam ruangannya untuk membicarakan sesuatu hal yang penting. Gano mengangguk dan mengikuti dokter ke dalam ruangannya. Ketika Gano pergi, Cinderella datang membawa barang-barang yang dibutuhkan oleh Siska dan bayinya. Mom, aku sudah membawa semua keperluan dede bayi Mom. Lulu menoleh dan melototkan matanya. Saat Cinderella membawa semua barang, termasuk stroller bayi, mainan, tempat makan, box bayi, bouncer, dan hal yang tidak perlu untuk sekarang Cinderella bawa semuanya, membuat Mom Lulu menepuk jidatnya. Ya ilahi, ya Robi, Datborkan terkekeh, sedangkan Agam mengacungkan dua jempolnya. Mantap, sayang, kenapa membawa ini semuanya? Tanya Mom Lulu, tidak jadi marah melihat muka memelas sang menantu. Habisnya aku tidak tahu apa yang harus dibawa Mom. Jadi aku bawa semuanya. Mom Lulu menghela nafas. Ya sudah, biarkan itu. Nanti Mom akan suruh seseorang untuk mengambilkan yang lain. Sekarang kita lihat Againo Junior. Bersambung.